Harusnya tidak seperti ini, nak. Bagaimana kau bisa membiarkan Pragya di sini sendirian? Dengar ya, kau sudah membiarkan dia sendirian kemarin. Tapi sekarang ibu tidak akan membiarkan dia pulang sendiri. Oke, kalau begitu ajak dia bersama ibu sekalian. Maksudmu? Maksudku? Aku sudah muak dengan putrimu. Biarkan dia tinggal bersama ibu. Abi, kenapa kau bicara seperti itu, nak? Dia ditangkap hari ini, tapi anehnya dia tidak menelponku, Bu. Dia pergi ke rumah ibu juga tidak menelponku. Dia tidak tahu kalau aku begitu khawatir padanya. Tolong bantu aku, Bu. Biarkan dia tinggal bersama ibu. Itulah hukumannya. Istriku sudah melarikan diri dariku, dan kenapa ibu diam saja? Menurutku, dia itu bukan istri yang baik. Ya kan? Tapi kalau ibu telepon aku karena ibu ingin bertemu denganku, aku pasti akan datang. Hanya saja, aku tidak ingin mengajaknya pulang. Katakan saja padanya, pulang ke rumah sendiri saja. Ya ampun, kau sudah membuat ibu takut. Kenapa kau membuat lelucon ini, nak? Kan ibu yang memulainya. Baiklah, ibu tidak akan menggodamu lagi. Sekarang kau boleh datang ke rumah ibu. Sebenarnya hari ini agak sulit, Bu. Aku punya banyak pekerjaan. Dan aku juga ada show. Bagaimana? Jadi aku tidak bisa datang. Lain kali aku pasti akan datang dengan putrimu dan membawanya juga. Aku berjanji. Tapi tolong, beritahu putrimu pulang ke rumah sendirian saja hari ini. Aku agak sibuk, Bu. Kalau ada pekerjaan, ibu akan membiarkan Pragya pergi hari ini. Tapi nanti kalau Pragya datang ke sini sendirian, ibu tidak akan pernah memaafkanmu atau membiarkan Pragya pulang sendiri ke rumahmu. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, nak. Aku harap dia akan melakukannya. Biarkan saja dia di rumahnya. Setelah Alia menikah, aku pasti akan mengantarnya sendiri. Kau mau bilang apa pada nenek? Aku tidak tahu akan mengatakan apa pada nenek. Alia sudah berjanji untuk mengurus nenek. Dan Alia selalu menepati janjinya. Nenek tahu kan, Abi itu punya banyak penggemar. Dan begitu banyak wanita yang rela mati hanya untuk bisa bersamanya, Nek. Ada penggemar gila, penggemar setianya Abi. Dia selalu menelpon dan membuat Abi kesulitan. Dia ingin menikahi Abi. Nenek tahu kan bagaimana manisnya Abi? Dia tidak bisa langsung menolak. Dia itu putri seorang investor. Ini masalah besar, sulit menyingkirkannya, Nek. Apa Nenek tahu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya pilihan. Makanya kami memutuskan untuk menyuruh Abi menikah secepatnya, Nenek. Dan kami tidak bisa menemukan pasangan yang cocok untuk Abi. Tapi saat Nenek memberitahu kami tentang Pragya, aku pikir tidak ada pilihan yang lebih baik untuk Abi. Aku yakinkan Abi untuk menikahi Pragya. Itu cara menyingkirkan wanita itu. Nenek tidak tahu betapa sulitnya menyingkirkan penggemar gila itu, Nek. Kalau Nenek masih tidak percaya, tanya saja Purap. Benar kan, Purap? Ada seorang wanita gila? Bagaimana, Nenek? Alia, iya, Nek. Kau melakukan yang terbaik dalam hidupmu dengan membiarkan Pragya menikah dengan Abi. Benar kan, Nek? Ini kopimu, masih panas. Terima kasih. Awas hati-hati. Oh ya, apa yang kau lakukan besok malam? Apa? Raj, apa kita mau pergi untuk makan malam besok? Tidak, temanku telah mengundang makan malam. Itu artinya kita akan pergi ke kantor untuk makan malam. Aku sudah bilang, temanku mengundang makan malam. Sama saja, Raj. Temanmu itu kan orang pemerintah, jadi suasananya seperti suasana kantor. Kau berpikir begitu, karena kau tinggal di rumah besar. Pergi dan lihatlah dunia luar. Kau akan tahu bagaimana orang hidup dalam kemiskinan, maka kau akan sadari kebenaran. Hanya ada 5 orang, 6 termasuk aku, orang yang jujur. Kau dan 5 temanmu itu akan menikmati pestamu, Raj. Lalu kenapa kau mengundang aku? Nanti di sana aku tidak bisa menikmati pestamu, Raj. Aku tidak bisa. Kau selalu saja begitu. Kau selalu membuat ulah untuk menghadiri pesta teman-temanmu. Kenapa kau bicara begitu, Raj? Selama ini juga kau tidak pernah menghadiri pesta temanku, iya kan? Dan ketika mereka menghinaku, kau bisa apa? Ketika mereka menghinaku, dia juga mengejekmu kan? Pesta apa yang kau bicarakan? Di pestamu itu, orang mencoba untuk menghina satu sama lain sepanjang waktu. Mereka peduli tentang berapa banyak yang mereka peroleh dan berapa banyak yang mereka habiskan. Kemana mereka pergi berlibur dan perhiasan mahal mereka. Kenapa kau merasa seperti itu? Apa karena kau tidak bisa membelikan aku semuanya? Aku tinggal di rumah yang besar, tapi aku merasa seperti seorang pelayan. Kau tidak pernah memikirkan tentang aku. Paling tidak pikirkan bagaimana anak-anakmu, Raj. Aku khawatir pada mereka. Apa yang kau khawatirkan? Hah? Kau bahkan tidak pernah mendaftarkan mereka ke sekolah yang bagus. Mereka juga tidak pernah meminta uang apa-apa darimu. Kenapa kau merasa seperti itu? Apa karena kau tidak bisa membelikan aku semuanya? Aku tinggal di rumah yang besar, tapi aku merasa seperti seorang pelayan. Kau tidak pernah memikirkan tentang aku. Paling tidak pikirkan bagaimana anak-anakmu, Raj. Aku khawatir pada mereka. Apa yang kau khawatirkan? Hah? Kau bahkan tidak pernah mendaftarkan mereka ke sekolah yang bagus. Mereka juga tidak pernah meminta uang apa-apa darimu.
Raj, bagaimana aku memberitahumu? Anak-anak kita itu sangat pintar. Mereka memerlukan kegiatan ekstrakurikuler untuk pendidikannya. Kita tidak bisa memberikan pendidikan begitu saja pada mereka, Raj. Aku tahu dulu kau belajar di sekolah pemerintah, tapi anak-anak kita bukan berarti harus begitu. Kau sudah menghancurkan kehidupanku, Raj. Tapi aku tidak akan membiarkanmu untuk merusak kehidupan anak-anakku. Kau mengerti? Buat apa kebaikan? Dia hanya bisa membicarakan orang lain. Dia tidak pernah melakukan apa-apa maupun membiarkan aku melakukannya. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya. Pragya? Pragya, tunggu. Bagaimana kau bisa melakukannya? Maksudnya? Bagaimana kau bisa mengontrol begitu banyak pria walaupun secara bersama-sama? Apa yang sedang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Pragya, berikan aku beberapa tips agar aku bisa menggunakan atau mengontrol suamiku sendiri. Maksudnya tips apa? Tips tentang cara mengontrol pria. Aku tidak bisa menangani Raj. Kalau Raj mau mendengarkan dan melakukan apa yang aku inginkan, aku pasti akan selalu mendukungmu. Aku akan melakukan apapun yang kau minta dan aku akan melakukannya. Aku mohon, Pragya. Pragya. Dia jahat sekali. Dia tidak mau membantuku. Aku sedih kalau begini. Tidak ada yang mau memahami. Aku sudah temukan teman hidup, jadi orang pasti akan cemburu. Jadi kau sudah singkirkan kesombonganmu? Atau kau masih ingin menunjukkan sikapmu? Aku benar-benar tidak peduli tentang kondisimu. Aku merasa senang sekali. Tanggal pernikahan Alia seperti tanggal 15 Agustus untuk negara ini. Purab dan Alia akan segera menikah dan aku bisa segera menyingkirkanmu. Kau mau kemana? Kembali ke rumahmu kan? Apa kau pergi ke sana untuk membakar foto Purab dan surat cinta? Betapa menyedihkan. Betapa ironisnya kau membakar foto kenangan. Kau bakar dengan kemarahan. Jangan kau pikir perkawinan ini tidak akan membuat orang bahagia. Kebahagiaan apa yang kau bicarakan? Kau menghilangkan kebahagiaan adikku. Apa kau khawatir dengan kebahagiaanmu karena kau akan kehilangan? Kau cemburu kan? Dan ngomong-ngomong apa yang kau pikirkan? Bagaimana perasaanmu? Apa yang kau rasakan? Kau pasti marah kan? Terlihat jelas dari ekspresimu, kau benar-benar sedang marah. Tapi masalahnya, kau marah tentang apa? Apa kau marah karena Purab sudah setuju untuk menikah dengan Alia? Atau kau marah karena kau harus menyingkirkan kenangan tentang Purab? Atau mungkin kau marah karena kekasihmu harus menyentuh kakimu sebelum orang lain menyentuhnya? Aku merasa sangat buruk bagimu. Orang itu meninggalkanmu untuk orang lain kan? Namun kau melihat adikmu menikah dengannya. Kau bahkan tidak berpikir kalau dia bisa berjuang dengan sahabatnya dan dia harus benar-benar jatuh cinta dengan orang lain. Pernahkah kau berpikir kalau Purab akan mencintai Alia atau tidak? Bagaimana kau bisa berpikir tentang sesuatu yang begitu penting? Kau berani mengatakan semua ini karena kau pikir bahwa Purab masih mencintaimu, ya kan? Kalau ini yang dinamakan cinta, aku senang kau tidak bersama-sama. Purab sudah melihatmu dalam warna sejatimu. Dan selama kau berada di kehidupan Purab, maka Purab tidak akan benar-benar mampu untuk mencintai Alia. Kau tidak dapat melihat kebenaran. Kau pikir Purab mencintai Alia, tapi ini tidak benar. Kalau kau memang menyayangi saudarimu, jangan biarkan mereka menikah. Alia tidak akan pernah bahagia dengan Purab. Purab itu mencintai orang lain. Tidak ada hal yang lebih disayangkan bagi seorang wanita ketika dia melihat ke mata suaminya dan mengetahui bahwa dia mencintai orang lain. Pergilah dan nasihati orang lain. Hah? Kau bermain dengan emosi orang lain. Bagaimana kau tahu apa itu cinta? Kau bisa mengatakan semua itu karena kau tidak bisa meyakinkan Purab untuk tidak menikahi Alia. Dan kemudian kau mencoba untuk membuat aku emosi tentang saudariku sendiri. Benar kan? Kau sendiri juga sudah tahu, kau tidak bisa memiliki Purab dan juga memilikiku. Dan nanti setelah Purab dan Alia menikah, maka kau harus kembali ke rumah. Aku mohon cobalah untuk mengerti. Kau tidak bisa melihat kebenaran karena sikap keras kepalamu. Kau merusak kehidupan adikmu untuk membalaskan dendam. Diam! Kau sudah menghancurkan kehidupan kami. Sejak kau memasuki hidup kami, kau sudah menyakiti hati setiap orang. Pertama Alia, sekarang Purab. Dan kau juga sudah berbohong pada keluargamu sendiri, Pragya. Tapi aku tidak peduli tentang masalah itu. Aku hanya khawatir ketika nadaku mengetahui kebenaran tentangmu, dia akan menjadi patah hati. Aku tidak mau itu sampai terjadi. Aku bisa memaafkanmu untuk orang lain. Tapi
Kau sudah membuat kesalahan terbesar dengan melibatkan nenekku. Aku benar-benar merasa marah, jadi aku harus memberitahu nenekku tentang kebenaran dirimu. Kau akan membayar untuk setiap penderitaannya. Yang pertama, kau harus membayar rasa sakit Alia. Dan yang kedua, karena kau sudah mengkhianati Purap. Aku tidak mengkhianati Purap. Kau mengkhianati Purap dan semua itu karena uang. Ini adalah kebohongan. Kau berbohong, kau menyukai Purap, ya kan? Aku tidak begitu. Kau berpura-pura cinta pada Purap dan berjanji untuk menikah dengannya, ya kan? Aku tidak melakukan hal itu. Ketika kau bertemu denganku, kau langsung menipu Purap. Aku tidak menipunya. Kau adalah orang yang... Bukan aku orangnya. Bukan aku yang mencintai Purap. Kau bilang apa? Kau tidak mencintai Purap? Itu yang kau katakan, ya kan? Kau benar sekali. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Kau tidak bisa menyayangi orang lain. Apalagi Purap. Kau tidak pantas dicintai oleh laki-laki manapun. Kau sudah menyakiti banyak orang dengan permainanmu ini. Dan aku akan balas dendam atas segala sesuatunya. Aku akan meninggalkanmu begitu tidak berdaya. Kau tidak akan pernah berpikir tentang uang atau cinta. Dan kau tidak akan tahu kemana akan pergi. Hei Alia, Hai. kau boleh pergi. Maaf ya, aku terlalu lama tadi. Tidak apa-apa. Jadi, selamat ya. Akhirnya kau bisa bersama Purap. Kau memiliki apapun yang kau inginkan. Aku ingin sekali mentraktirmu. Aku akan mentraktirmu, tapi setelah pertunangan kami. Bagus, menikahlah tepat setelah pertunanganmu. Maksudku, drama ini akan berlanjut sebaliknya. Aku ingin sekali membuang wanita itu. Dengar ya Tanu, aku ingin lebih dari itu. Lagi pula, aku tidak mau melihat Abi begitu banyak menderita. Aku janji mulai besok wanita itu akan menghitung mundur. Aku datang dengan rencana yang besar untuknya. Memangnya apa yang kau rencanakan? Kau lihat saja nanti. Nenek akan berhenti suka padanya. Dan dia juga tidak akan mampu untuk menghadapi semua orang. Kau harus menunggu dan lihat saja. Aku tunggu. Ayo kita minum teh. Iya, aku masih punya waktu. Ayo. Catherine, Aku sudah menelpon mereka, Nek. dekorasi dan pencahayaan. Aku juga sudah menelpon mereka. Mereka akan datang besok pagi. Pami, sini Pami. Nenek, apa Nenek perlu sesuatu? Tidak sayang, kita harus memilih menu makan malam. Itu sudah dilakukan juga, Nek. Tenang saja. Tidak. Itu juga sudah ya. Dia sudah mulai mengurus seluruh rumah tangga. Aku juga harus melakukan sesuatu. Atau dia akan menguasai rumah ini. Ya ampun, aku tidak akan jadi apa-apa. Nenek, aku sudah melakukan banyak tugas tadi. Tolong beritahu aku jika aku perlu memerlukan apapun untuk pertunangan nanti. Aku akan melakukannya. Apa yang akan kau lakukan? Pragya bisa melakukan semuanya sendirian. Semuanya sia-sia. Aku tidak akan bicara pada siapapun. Tidak ada yang mau mendengarku. Ada apa, Alia? Kau bicara tentang siapa? Aku bicara tentang teman-temanku, Nek. Nenek benar. Semua dari mereka selalu siap untuk pesta. Tapi saat aku perlu bantuan untuk belanja pertunangan, mereka membuat alasan. Mereka sedang sibuk, sedang ini, sedang itu. Padahal aku harus membeli begitu banyak untuk pertunangan. Bagaimana aku bisa mengurusnya sendirian, Nek? Oh ya? Hanya itu saja. Nenek punya tongkat ajaib. Nenek bisa lakukan apa saja dalam sekejap. Pragya, pergilah bersamanya.
Belilah pakaian untuk orang lain juga ya. Tapi Nek, aku Kenapa? Ada masalah? bahkan tidak tahu apa yang orang lain sukai. Pragya, kenapa kau merasa khawatir? Aku kan bersamamu. Aku akan membantumu. Nenek sudah memecahkan masalahku. Nenek seorang penyihir. Terima kasih. Ada apa? Pergilah, apa yang kau pikirkan? Katakan kalau ada masalah. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu pergilah. Bersiap-siaplah sementara aku ambil dompetku. Kita akan pergi sekarang. Cepat ya, kita sudah terlambat. Kenapa Alia bicara padaku sopan seperti itu? Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Permisi, aku ingin beberapa warna yang kaya seperti anggur merah. Atau sesuatu seperti itu. Bisa tolong tunjukkan? Halo, kenapa kau melamun seperti itu? Kau bilang padaku kalau kau perlu bantuan dalam memilih pakaianmu. Dengar ya Pragya, apa kau pikir aku akan membeli pakaian pilihanmu? Aku bisa mengurus diriku sendiri, jadi terima kasih atas bantuanmu. Kau bisa memilih pakaian untuk anggota keluargamu, tapi jangan menggangguku. Uruslah urusanmu sendiri. Membeli pakaian untuk keluargaku harus sesuai dengan reputasi kami dan berkelas. Ini bukan toko kelas rendah di lingkunganmu. Ingat itu ya, oke? Lihat yang ada di sini. Hei Alia, ini kejutan buatku. Bagaimana kabarmu sayang? Kabarku baik. Bagaimana denganmu? Aku marah denganmu. Kau tidak pernah datang ke sini setelah pernikahan Abi. Kau tahu kan bagaimana? Aku tahu sayang, orang-orang kaya selalu sibuk. Katakan sesuatu padaku, kenapa Abi menikah begitu cepat? Kenapa tidak menikah saja dengan Tanu? Aku pernah dengar dia menikah dengan perempuan biasa. Ayolah, dia kan seorang minta rok. Apa ada yang salah dengan dia? Hei, dengar. Ya, aku bicara denganmu. Angkat tas itu dan simpan kembali. Jangan dengarkan percakapan kami. Sana. Jadi sampai di mana kita tadi? Kita bicara tentang Abi. Kau memang nakal. Bagaimana aku bisa bicara tentang Abi? Aku sedang bicara tentang istrinya. Ngomong-ngomong, di mana dia? Kau masih juga di sini? Apa kau memerlukan asisten untuk melakukan hal ini? Kau tahu bagaimana asisten hari ini? Mereka bertindak kurang ajar. Iya. Permisi, kalau Tuan. begitu- Iya? Tuan, Iya, sebentar. tentu saja. Silakan. Tuan, dia itu bukan asisten Alia. Tapi dia Pragya, istrinya Abi. Hah, istri Abi? Iya, Tuan. Aduh, kau yakin? Apa yang kau lakukan sayang? Kenapa kau memegang tas? Ini, aku akan memegangnya. Aku sungguh sangat menyesal. Aku tidak tahu kau istri Abi. Oh, lihat dirimu, cantik sekali. Aku harus mengatakan Abi memiliki pilihan yang hebat seperti dirinya. Aku terkesan. Dengar Andi, apa aku bisa? Sayang, aku bicara dengannya. Kau tahu dia kan selebriti terbaru. Orang pasti senang melihat apa yang dia pakai saat ini. Maaf sayang, kau tidak boleh memakai ini, kau tidak boleh memakai jas dan juga sari. Dan sebaiknya singkirkan kacamatamu itu, biar aku lepaskan ya. Tapi kacamataku. Sebentar, aku akan memberitahumu apa yang boleh kau pakai dan tidak. Sekarang aku akan desain pakaianmu bersama dengan Abi. Jika kau pakai ini, aku yakin Abi pasti akan tergila-gila padamu. Aku tidak bisa memakai ini. Ayo dicoba dulu sayang, cepat kau bisa coba di sebelah sana. Coba tapi dulu, aku- percaya padaku. Iya, coba sana. Hei, kenapa kau tidak memberitahu kalau dia istrinya Abi? Aduh. Oh, sebentar ya. Aku harus angkat telepon ini. Halo, Bobo. Mana Alia? Pasti di suatu tempat. Halo, Tuan. Senang melihatmu di sini. Di mana Andy? Dia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Silakan lewat sini, Tuan. Tunjukkan koleksi barumu. Oh wow. Gaun ini terlihat mengagumkan untukmu. Aku tahu, ini warna favoritmu kan? Ya, itu benar. Aku coba dulu ya.
Abi sayangku. Hei, halo sayang. Kapan kau datang? Tadi malam, aku datang sini beberapa waktu yang lalu. Dasar nakal. Aku tahu kenapa kau datang ke sini. Kau ingin melihat bagaimana dia mengenakan gaun baruku, kan? Benar? Dia di sana tuh. Lihat saja sendiri. Terima kasih, Andy. Aduh. Abi mana? Sayangku, kapan kau datang? Baru saja. Oh iya, Abi mana? Jadi kau mau ketemu Abi? Manis sekali. Aku senang untukmu. Kau masih bisa berteman baik. Sebaliknya, aku membayangkan setelah pernikahannya nanti. Ngomong-ngomong, Abi bersama istrinya di sini. Kau kelihatan cantik dengan gaun biru ini. Tapi bukan... Aku cintamu, aku Abi.